Oke, kira-kira udah 2 bulan gua pakai iPhone 13 ini, so far sih baterai health-nya tuh masih 100% ya. Bisa dilihat di sini, masih 100%. Jadi di sini gue mau sedikit jelasin kenapa nggak perlu kepikiran baterai health dan gimana sih cara gua biar baterai health-nya terjaga. Sebelum mulai gue juga mau bilang dulu, kalau pakai iPhone ya pakai aja sih guys. Gak perlu terlalu pikirin baterai health-nya. Tapi ya jangan barbar juga pemakaiannya. Misalnya mau baterai health-nya awet tapi tuh dipaksa main game terus-menerus bahkan sambil dicas, ya namanya baterai pasti ada umurnya. So pakailah sewajarnya aja. Kalau dipikirin mah yang ada nggak tenang nanti pakainya. Mendingan pikirin gimana caranya handphone ini tuh bisa menghasilkan uang yang nanti bisa dijadikan alat investasi nih. Tapi gak apa-apa, di sini gue mau sharing aja gimana cara gue pakai dan gimana cara gue ngejaga cycle baterai health-nya. Jadi, untuk pemakaian gue itu 75% itu untuk membuat konten dan sisanya dipakai untuk main game dan sosmed. Untuk pengecasan sih sehari masih sekali ya, karena ya bukan dipakai yang heavy banget gitu. Dan lagi pula ini juga bukan handphone utama, karena handphone utama itu udah ada di Xiaomi 12, jadi ini menjadi HP secondary yang biasa dipakai buat konten. Terus gimana cara gue buat ngejaga cycle baterai health-nya? Yang pertama, gue selalu nyalain opsi Optimize Battery Charging. Jadi fitur Optimize Battery Charging ini tuh meminimalisir untuk overcharge ya, karena setiap 80% itu dia ngecasnya bakal melambat. Dan itu bagus jadinya kita aware kalau misalnya baterainya masih dicas rata udah 80% gitu. Jadi naiknya tuh dikit-dikit. Dari 80 ke 100% tuh bisa hampir sejam kali ya, apa setengah jam gitu. Pokoknya lebih lama lah, jadinya kita lebih aware gitu. Terus dari awal juga gue selalu ngecas di atas 20% dan stop di 80%, kadang di 90%. Jadi gak pernah tuh gue sampai 100%, bener-bener 100% gitu. Pasti selalu di bawah itu. Dan gue ngecasnya juga di atas 20%-an. Atau ya minimal banget di 20% sih. Terus selanjutnya yang ketiga, gue tuh selalu pakai kabel orinya Apple ya, yang dari dusnya. Ya karena gue emang belum beli aja, tapi ya toh dipakai-pakai juga, jadi mending sekalian gue pakai aja. Jadi gue pakai kabel ori bawaan Apple-nya. Kemudian nomor 4 ini kepala chargernya nih. Gue tuh dari awal udah pakai kepala charger dari Fantech yang GAN yang udah 65 watt. Dan dia tuh lubang casnya ada banyak ya. Sini ada yang USB, ada 2 Type-C. Dan si Fantech GAN ini juga gue pakai di MacBook gue yang biasa gue pakai. Jadi untuk charger orinya gue taruh karena memang colokan atasnya tuh gue belum beli adapternya, jadi agak males. Jadi gue pakai Fantech GAN ini aja dan so far so good, baterai health-nya juga masih 100%. Dari 3 bulan gue pakai ya. Kalau misalnya di iPhone ini, karena ini 2 bulan, berarti 2 bulan juga gue pakai kepala charger si Fantech GAN ini. Dan so far so good, baterai health-nya masih 100%. Terus apakah aman? Karena kan ini 65 watt ya, totalnya 65 watt. Apakah aman untuk iPhone yang cuma 20 watt gitu ya supportnya? Menurut gua aman, karena menurut gua handphone ini atau pabrikan handphone itu tuh nggak sebodoh itu gitu. Misalnya di HP-nya cuma support 20 watt, kemudian chargernya 45 watt. Ya pasti yang masuknya juga 20 watt juga gitu, nggak mungkin 45 watt. Cuma ada yang bilang juga kalau misalnya emang mau awet pakai yang chargernya itu di bawah wattnya ini. Misalnya kalau misalnya si iPhone support 20 watt ya pakainya 18 watt kayak gitu-gitu. Atau 15 watt. Cuma kalau gue ya pakai aja. Pakai charger yang emang udah punya nama gitu. Kayak misalnya Fantech ini. Jadi dia tuh nggak cuma peripheral gaming tapi juga ada Fantech Smart Home ya. Smart Home, Fantech Smart Life apa Smart Home ya? Lupa deh. Pokoknya dia itu isinya aksesoris-aksesoris yang biasa dipakai kayak casan, kabel, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian mau lihat dan mau beli, linknya udah gua taruh di deskripsi ya, si Fantech GAN ini. BTW ini gua dapat dari door prize dari Fantech, jadinya gua pakai aja. Karena gua males beli lagi. Lagi pula juga dia udah bisa ngecas MacBook dan iPhone secara bersamaan ya, karena memang udah ada 2 Type-C di sini. Udah ada 2 lubang Type-C dan satunya yang USB-nya jarang gua pakai. Nah, sebenarnya tuh menurut gua ada hal yang bikin baterai health-nya tuh cepat turun.
Yang pertama, penggunaan yang berlebihan. Misalnya main game dari baterai penuh sampai habis, kemudian dicas sampai penuh lagi, kemudian dipakai main game lagi sampai habis. Menurut gua ini juga pemborosan cycle, dan memang itu nggak wajar sih. Maksudnya, mungkin kalau misalnya memang kalian atlet e-sport, ya butuh main lebih lama ya oke-oke aja gitu. Tapi ini kan HP gitu yang sebenarnya tuh dipakai lebih ke komunikasi gitu. Dipakai main game boleh, cuma memang handphone yang bukan dikhususkan untuk main game itu ya sebaiknya dipakai main game sewajarnya aja gitu. Terus yang kedua itu main game sambil dicas. Ini sering banget terjadi ya kalau misalnya kalian lagi mau push rank. Biasanya tuh banyak yang sambil dicas sambil dipakai main game. Dan ini tuh ya efek jangka panjangnya nggak bagus gitu. Kalian minta misalnya baterai health-nya pengen awet tapi pemakaiannya kayak gitu. Jadinya ya gimana mau awet. Karena si handphone ini pun, si iPhone ini tuh nggak ada fitur bypass baterai ya, kayak di handphone gaming kayak misalnya ROG Phone. Jadinya menurut gua kalau lagi cas, dicas aja, nggak usah dipakai main game. Atau mungkin dipakai buat sosmed gitu ya, jangan, yaudah cas aja. Dan yaudah, cara-cara di atas itu yang tadi gua sebutin terbukti ampuh untuk menjaga cycle baterai health-nya si iPhone ini. Setidaknya di gua ya. Mungkin di orang lain juga bisa beda. Tapi intinya, abaikan baterai health atau abaikan pikiran gue harus ngejaga baterai health iPhone ini biar pas dijual harganya masih tinggi. Ya, gue juga dulu mikir gitu sih, gimana caranya ngejaga handphone ini baik-baik biar nanti tuh dijualnya masih dalam keadaan ori dan baterai health-nya masih bagus. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, kayaknya nggak perlu sampai segitunya deh. Yang perlu gue pikirin adalah gimana caranya gue dapat modal balik gitu dari handphone yang gue beli atau dari duit yang gue keluarin untuk beli sesuatu. Karena ya jelas aja ya umur HP itu pasti ada gitu dan umur baterai juga pasti lama-lama bakal berkurang. Yang perlu kita pikirin tuh ya gimana cara balik modalnya aja. Misalnya kalian yang suka nge-game, kalian bisa buka jasa joki dan duitnya tuh dialokasikan buat nabung, buat dipakai jajan dan juga buat biaya perawatan handphone kalian. Misalnya buat ganti baterai gitu untuk yang baru. Atau kalian yang content creator juga sama, bisa buka jasa foto atau videografi, nanti uangnya tuh dibagi lagi untuk misalnya ditabung, dipakai jajan atau dipakai buat biaya perawatan handphonenya. Dengan begitu fokus kita tuh bukan lagi ke baterai health tapi fokusnya mencari cuan dari barang yang kita miliki. Jadi itulah video singkat dari gua. Like aja kalau misalnya kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan gua memang pengen ngasih insight aja ke teman-teman bahwa baterai health itu bukan segalanya. So pakai aja gitu ya. Kalaupun memang baterai healthnya udah turun ya banyak kan jasa untuk ganti baterai gitu. Tinggal pakai aja guys. Pokoknya pakai handphonenya sampai rusak dan pikirin caranya gimana modalnya bisa balik gitu. Kalau misalnya kalian mau diskusi silakan tulis saja di kolom komentar ya, nanti gue balas kalau gue sempat. Dan terima kasih untuk dari awal sampai akhir, gue yang pamit dan bye.